8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Smart Netizen, Flores Netizen. Saya bersama dengan Om Adi Kidoma. Ya. Di samping kami di rumah sakit kecil ada di satu kompleks, satu lingkungan namanya Bintang Timur. Bintang Timur Ya. Bintang Timur. Ya, review saja ini untuk menegakkan ingatan bagi yang mungkin tanya-tanya Bintang Timur di mana itu jalan berdiri. Lalu Penene Porat ke bawah itu pohon bambu itu ke bawah sampai ke atas ya, pondok di Omis sudah. Ya, termasuk kalau ke atas kan termasuk tidak kelompok lain. tidak yang di Romo Martin Jenaru. Oh iya, maksudnya belok kanan dari Omis terus ke rumah kita, Om Riku, Om Yosef Suru, Om Geras Lagu, Om Amir Kelalau, Nenek Raja, Om Standar, ya, Romo Martin, mereka langsung ke Bapak Agus Giong, Om Jus Papu, sampai di Nenek Daud. Nah belakangan rumah Belek juga. Rumah Belek itu tomboi mereka. termasuk Om Rana beda. Mereka tidak. Oh tidak beda. Beda. Termasuk Itu Bintang Timur. Wah, ini saya sudah mulai lupa karena ini cerita sekitar 50 tahun lalu. Ya, kita ketemu sudah 50 tahun baru ketemu. Nah, cerita tentang Bintang Timur memang tidak akan pernah habis karena banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana kenakalan kami waktu masih kecil. Tapi kenakalan anak-anak biasa ya. Bikin wah, merindukan lagi suasana itu Sambil minum ya. Kalau minum kopi ini sehat, kopi menggerai, kopi pahit tanpa kertas hitam. Saya datang hari ini bukan di lingkungan Bintang Timur, pasti. Saya datang di Paroki Ekaristi Kudus Kardong. Ya, jadi kalau naik kendaraan itu sekitar 5-7 menit dari pusat kota Ruteng. Nah, ini mungkin kadang-kadang dianggap daerah pinggiran, tapi setelah saya lihat gereja ini berubah lingkungannya, suasananya. Ini lingkungan gereja pinggiran rasa kota. Cita rasanya sudah seperti di kota. Nah, karena itu pasti ada mastermind ini. Dan saya kira Om Adi menjadi bagian dari perubahan. Sedikit berbuat sedikit. Iya. Walaupun kelihatannya berat. Nah, cerita tentang gereja ini kan akan 75 tahun. Oh ya, tahun depan. 75 tahun itu saya kira bukan waktu yang pendek, ya. Juga bukan waktu yang panjang, karena pasti ada yang jauh lebih tua dari usia. Tapi dengan usia 75 tahun pasti banyak cerita menarik. Dan saya ingin sekali nanti satu waktu mengupas banyak cerita-cerita yang menggetarkan di balik Paroki Kardong. Orang lebih mudah sering menyebut Paroki Kardong, gereja Kardong. Dan kalau cerita tentang kampung ini memang punya salah satu cerita besar. Kampung hebat. Tukang potong di sini, tukang sayur di sini, Menteri Kesehatan banyak dari sini, guru-guru hebat banyak. Bahkan untuk konteks sekarang, Bupati rumahnya di sini, pembina paroki ini, Ketua DPR. Bupati? Oh iya, dia pembina dewan. Ketua dewannya ketua DPR. Populus. Iya. Jadi ini bukan nama-nama besar ada di sini. Bahkan uskup ya. Kita ada uskup baru, uskup Labuan Bajo.
anak paroki Max Monsignor Max Rebus. Tanpa informasi dari Vatikan waktu misa 20 tahun kami sudah bilang ini ada ziarah agung ya untuk 75 tahun. Jadi kalau dibelah perannya itu kaum klerus dan kaum awam. Dari kaum awam kan dengan segala profetisnya. Kaum klerus kan sudah ada imam-imam ya. Tapi kita hanya cerita tentang istilah klerus ini kan tidak semua orang tahu. Oh, klerus itu imam tertabis, iya kan? Yang punya tugas memang itu sebagai gembala umat untuk urusan-urusan ritual, urusan religius gereja nih. Nah, mereka kalau yang pria itu kan pastor, yang wanita suster. Ya, kalau yang awam itu kita juga pastor, cuma pastor awam tuh. Dan Om Adi ini dulu mestinya ke situ. Oh, karena yang saya tahu itu masalah. Jadi ini saya seminari Tompok ya. tuh. Jadi sampai 5 tahun aja cukup lah. Cukup. Dan kiprahnya itu sebagai bankir. Salah satu bankir senior di BCA itu sebenarnya jadi mastermind BCA di NTT apalagi. Nah, itu Om Adi. Tapi memang keluarga Om Rikus Cedoba almarhum itu memang keluarga ya, anak-anaknya itu ya apa ya, kalau menyebut nama anak-anaknya Om Rikus ini ada semacam magnet, karena ya, sepertinya mereka bukan biasa-biasa ya di samping ada yang nakal, ada yang genit, tapi macam-macam. Tapi kemudian jadi karena masa itu ya fluktuasi naik turun itu ya. Tapi akhirnya jadi cuma saya. Ya tapi itulah jalan Tuhan ya. Saya ya kebetulan teman satu bangku saya SMA almarhum ya Gonsa. Wah, orangnya sangat kritis. Sahabat debat saya yang paling kami dua kalau ketemu cuma maki sih. Ya itu kita kehilangan tapi Tuhan percaya. Nah, Om Adi cerita tentang, saya ingat dan cerita tentang tahun ekologi ya, oleh Vatikan, bukan gereja di seluruh dunia. Ini kan sebelum penetapan itu sudah jalan. Oh ya, tahun 2024 itu tahun pastoral ekologis ya. Jadi semua kegiatan yang mendekatkan dengan alam. Jadi di dalam gereja Katolik itu di sebuah tema sentral untuk tahun 2024 itu adalah tahun ekologis. Istilah latinnya saya kurang paham ya. Tapi dalam arti di gereja ini kita coba ya kan membuat nuansanya itu ekologis. Jadi misalnya macam di sini ini kompleks buah ya. Jadi kita buat turap-turapnya, bangku semua dari kayu, ya kan? Terus nuansanya tetap alam terjaga, ya kan? Dan pohon mahoni ini kan sebuah blessing in disguise ya, berkah yang memang dulu ditanam oleh pater pendahulu mulai dari zaman Pater Hilagudi, Fransipora, dan Subati. Di sini sudah ada 8 di samping pastor pembantu, ada pastor kepala, pastor pembantu. Kalau di sini zaman kakek buyut kami itu mereka tahunya Pater Bof. Sudah itu zaman kakek nenek, iya orang Belanda. Itu pengembangan dari katedral ini. Terus 75 tahun yang lalu dibentuklah, didirikan paroki ini. Setelah Pater Bot, masuk Pater Kalebale. Pater Kale pernah ya, Pater Kale. Ya, Pastor pribumi pengganti Pater Bot yang pertama. Sudah itu Pater Bonanza, ya. Sebelum tetap Pater Bonanza, Pater Kale itu bukan orang lain yang kan. Oh, begitu. Ya, karena saya punya opa Weo itu. Oh, betul. Dengan Pater Kale ini kakak adik sepupu. Ya, betul. Sepupu kandung. Oh, orang Momere sama-sama orang Momere. Jadi ada 2 pastor yang sangat berpengaruh saya kira di paroki. Pater Hilagudi, Pater Kalebale itu sepupu dengan ini 3 ini Opa Weo. Yang memudahkan proses
perjodohan antara mama saya dan bapak saya itu penting kali. Ya, walaupun ya Pater Gudi agak sedikit berat. Perkawinan campur ya toh. Ya, bapak Muslim, mama Katolik, Kristen ya. Karena itu Pater Kale dulu saya kecil-kecil hampir tiap hari di rumah. Di rumah betul. Nah, cerita itu. Nah, terus yang ketiga ya itu Pater Gudi. Yang zaman kami ya itu masa bonansanya ya, dalam arti di sini bantuan Eropa banyak, minum susu, makan keju dari Pater Gudi. Dan karena duitnya banyak, ya dia mulai merintis bangun ya cengkeh macam sekarang udah ratusan kilo, mungkin mendekati 1 ton kita tinggal petik hasil. Karena itu karya Pater Gudi. Kemudian rintis tanam pohon-pohon hijau dari Pater Nadus Jebabun, ya kan, Pater Franspora, ya kan. Dan zaman Pater Franspora itulah gereja yang lama itu sekarang jadi aula yang secara fungsional pakai buat aula di belakang gereja ini. Kemudian dibangunlah ini itu tahun 2000. Nah sekarang sudah 24 tahun ya gereja yang baru ya kita buat renovasi lah, bocor di mana-mana, di dalamnya tidak ada plafon, langsung sim dengan rangka-rangka atap ya, kita dandan buat bagus lah. Tapi yang menarik itu kan ya kaitan dengan tahun ekologi deh. Jadi sudah ada pohon mahuni yang ditanam oleh generasi pastor pendahulu. Lalu kemudian ya orang Jawa bilang dilala itu apa ya? Tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Ya. Itu wah ini Om Adi datang, lalu ada penataan saya lihat itu ternyata produksi tanaman pohon mahuni yang ditanam pastor sebelumnya ini itu ada yang dimanfaatkan dan tidak ada yang terbuang jadi limbah. Nah, itu kan kalau seandainya potongan-potongan ini tidak dimanfaatkan, yang jadi bangku, akar kayu ini dibiarkan begini kelihatan artistik, lalu ada senderan semacam ini, betul bilang itu. Nah, saya kira ini juga bagus jadi inspirasi bagi kita orang pengrajin, yang kadang-kadang barangkali kurang memperhatikan yang begini. Nah, itu tangga naik itu kiri kanan pegangan tangga itu kayu. Dari koridor depan kita buat pagar artistik kayu semua, sehingga kan bisa agung. Kalau orang menikah cuman mereka belum mau coba, bagusnya mereka turun di gapura, ya kan, mempelai wanita digandeng sama papinya, kemudian mempelai pria kan menunggu aja di depan teras itu gereja. Jadi prosesi diantara kayu-kayu artistik kan jalan kan harusnya bagus. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa membantu. Kita hanya memberdayakan yang ada. Jadi istilah mereka udah tanam, kita tebang kita manfaatkan itu. Tapi semuanya bisa jadi, jangan salah. Di paroki ini hebat kekuatannya bukan uang itu bukan satu-satunya. Uang itu hanya resultante ya. Jadi ada dimensi waktu sama spirit, semangat. Dengan berjalannya waktu, ada progres demi progres, spirit ini tumbuh sehingga uang itu dengan sendirinya datang. Uang itu resultante karena partisipasi umat. Kita buat gereja, kalau kita misalnya renovasi, kita minta umat kumpul 100.000, berat, apalagi minta 1 juta per kepala, nggak mungkin kumpul. Kalau buat budget sampai ratusan juta, maka kita buat, tidak pernah ada buat untuk renovasi budget berapa, nggak ada, berapa aja yang terkumpul. Nah, kita convert, disitulah semangatnya umat itu luar biasa. Kalau misalnya kita kumpul, jangan sebut 100.000, 20.000, 5.000 aja mungkin susah dikumpul. Karena ini kan termasuk kategori paroki pinggiran. Mayoritas di sini kan orang bertani, toh begitu. Tapi jangan salah, banyak tukang potong orang kaya di sini, banyak pedagang hewan yang luar biasa dari paroki ini. Tapi jangan salah ini, kira ini tukang potong ini bukan potong orang, ini hewan. Begitu. Dan semangatnya mereka luar biasa. Tukang aja untuk minum kopi, kan kerjanya minum kopi pagi jam 10, makan siang, minum kopi sore, sama makanan bisa lebih sampai malam. Itu ada istilah komunitas umat namanya KBG ya, kelompok basis umat gereja itu. Jadi di sini ada 7 wilayah regionalisasi di paroki. Jadi dari 1 wilayah ada 48 KBG. 48 KBG. Jadi satu hari KBG A, hari kedua KBG C.
Kalau dikonversi di uang itu besar. sekali. Bayangkan berasnya, nasinya, lauk pauknya, kopinya, kuenya. Belum transportasi belanja ke pasar, kompor minyak, bumbunya. Jadi kalau mereka bayar, saya konversi ke uang minimal sekitar paling tidak 500 sampai 1 juta. Kalau 48 KBG, ini kan sudah berputar ini, di roll. Satu rata-rata 1 juta, berarti mereka punya sumbangsi itu 48 juta. Secara natural, spirit ini yang membuat semua upaya perbaikan, penataan, pemberdayaan, mulai dari gerejanya sendiri, ya kan, sampai pada Gua Maria ini besok kita ada panggung jubileum itu kan, untuk menyongsong Diamond Jubilee 75 tahun paroki ini. Itu terasa itu berseni. Kita juga semangat ke sini. Tapi ya, cerita tentang perayaan yang tahun depan, ya. kira-kira seperti apa bombastisnya? Kalau umat di sini kan tahun, ya? biasa kan dengan pergerakan yang smooth aja, tapi mudah-mudahan gembanya itu kan menggemparkan dia, toh? Ya, menggegerkan. Ya, begitu. Jadi tidak ada sebuah komunitas gereja parokial itu parishon yang bisa tumbuh kalau tidak ada peran umat. Tapi harus ada nahkoda. Di sini pastor parokinya ya kebetulan ya mungkin sebuah momentum yang luar biasa. Ada pastor paroki, pastor kepala dan Patrik Nisan. Beliau ini cukup concern ya dengan pemberdayaan, ya kan, peningkatan nilai tambah, ya kan, dengan sentuhan-sentuhan artistik ya, mulai dari dalam gereja. Kita aja atap kita ganti seluruh kabel ini, penangkal petir, lampu menara, plafon full, lantai seluruhnya luar dalam. Bicara, tapi jangan cerita dulu itu. Nanti kita bikin cerita khusus. Ya, kita bikin cerita khusus. Saya kira apa yang disampaikan Om Adi itu bagian dari proses perubahan yang sedang dilakukan. Dan yang saya kira menarik itu adalah sinergi antara generasi pendahulu dan generasi baru. Oh iya. Jadi sinergi ini ternyata bisa membawa perubahan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang. Ya. Ketika saya pernah datang 2-3 kali ke gereja ini, di beberapa waktu yang lalu. Tapi setelah datang lihat suasana seperti ini, nah ini menjanjikan. Karena itu saya lihat Om Adi, ini kan cukup luas kawasan. Dan ini bisa dikelola menjadi satu pusat daya tarik ya, lingkungan ekologis dan macam-macam. Ini bisa jadi juga kalau dikelola untuk kepentingan pemberdayaan potensi gereja. Itu di balik ini kan bisa dikelola misalnya semacam pusat budaya. Dan macam-macam. Tapi memang ini perlu waktu. Dan karena itu saya yakin dengan sinergi antara orang tua dan orang muda ini pasti akan banyak perubahan. Kita ngobrol lagi dengan cerita yang lebih mendalam tentang sejarah 75 tahun paroki Kargo. Terima kasih Om Adi. Nah, sebelum saya tutup cerita ini, di belakang kamera saya ini ada orang-orang penting. Mereka inilah yang menjadi tulang punggung pergerakan teknis dari perubahan yang saya lakukan Om Adi. Tapi yang penting gini, kenapa mereka jadi orang penting? Kami punya gereja ini dikerjakan untuk renovasi seluruhnya oleh tukang lokal, oleh saudara-saudara saya. Dan sebagian dari mereka ini memang ada keterlambatan dalam schedule, misalnya pengecatan. Kita kan menunggu jadwal, mereka pulang sekolah baru cari. Oh, ini anak sekolah? Anak sekolah dan anak putus sekolah. Macam mereka dua ini putus sekolah, bertiga. Nah, mereka ini saya ingat sanggah Firman. Jadi dia ambil sedikit dari kitab suci, firman Tuhan. Cuma tidak Tuhan, firman. Ada Satria, Gio, Ergon. Iya. Terus ada kalau mereka ini Om Tukang, Om Go. Oh, memang tukang ya, Om Go ini tukang ya. Kan begini, saya hanya menyediakan toh. Saya punya alat las. Jadi
ada tukang bahasa Agus orang Jawa, saya suruh selesai kerja 1 jam kau latih mereka cara pegang alat mentransfer ilmu, dan mereka belajar pegang, dan saya belilah alatnya untuk pengecatan kompresor. Saking satu rusak penilai, sekarang ada 3 kompresor. Begitu. Kemudian alat molen ini kan untuk campur, bagaimana mengoperasikan, merawatnya, ya kan? Jadi mereka tahu. Jadi peralatan tukang mulai alat gerinda kita mungkin ada 7-8 biji. Semua alat tukang itu, tapi prinsipnya cara kerja misalnya mereka buat yang ini, ya kan? Itu selesai kerja, semua peralatan kerja kumpul di tempat. Habis kerja itu seolah-olah tidak ada pekerjaan lain, harus bersih. Bersih itu nomor 1. Dan tapi intinya bagaimana kita memperdayakan anak-anak yang sekolah. Ya, kearifan lokal ini. Jadi lokal jenius ini memang kadang-kadang di banyak kesempatan itu saya lihat kurang diperhatikan dengan baik. Padahal kalau kita memperhatikan anak-anak kita, adik-adik kita ini dengan baik, mereka juga bisa ditransformasikan. Iya, betul. Karena potensinya ada, ini cuma hanya karena jam terbangnya saja yang cepat. Tapi kalau kemudian mereka berinteraksi dengan senior mereka yang punya keahlian, saya yakin mereka satu waktu menerima tongkat estafet. Ada gitu Om ya? Jadi Om Mimu ini sebagai mandor untuk pekerjaan apa sih? Om Mimu ini juga generasi lama yang ketemu di Jakarta, sekarang ketemu dong. Jauh sekali perjalanan dengan anak Bintang Timur. Jadi itulah sekelumit cerita ringan sambil minum kopi, makan tahu goreng. Ya, setelah tadi saya juga diajak makan siang pakai ikan teri balik saus tomat. Nikmat betul, pas lapar. Sekarang minum kopi, makan tahu goreng. Kita ketemu dengan cerita lebih lengkap tentang 75 tahun gereja Kedong. Ya. Katolik Kristen ya tuh.